Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Wahidah. Saya mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri. Saat ini saya magang di salah satu PT yang ada di Rambayan, yaitu PT Citra Palma Kencana. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan magang saya, yaitu mengenai manajemen pembibitan kelapa sawit di PT Citra Palma Kencana. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembibitan. Pembibitan itu merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan dalam pembudidayaan. Nah, tahap pembibitan ini diharapkan agar menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas. Bibit kelapa sawit yang baik adalah bibit yang memiliki kekuatan dan penampilan tumbuh yang optimal, serta berkemampuan dalam menghadapi kondisi cekaman lingkungan saat pelaksanaan transplanting. Nah, faktor bibit ini memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan penanaman kelapa sawit. Kesehatan tanaman pada masa pembibitan akan mempengaruhi pertumbuhan dan tingginya produksi. Oleh karena itu, teknis pelaksanaan pembibitan perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Nah, pada PT Citra Palma Kencana ini ada beberapa jenis kecambah yang biasa dipakai. Yang pertama ada Topaz. Nah, di mana keunggulan benih Topaz ini salah satunya itu adalah cepat berbunga dan cepat berbuah. Bahkan sebelum 2,5 tahun sudah ada yang bisa dipanen. Sekitar 9 sampai 10 bulan itu bibit ini sudah mulai berbunga. Saat masuk usia 27 bulan, tanaman ini sudah bisa panen TBS dengan berat 5 sampai 6 kg per jenjang. Nah, pertumbuhan benih Topaz ini lebih merata dan cepat. Nah, yang kedua ada jenis Damimas, di mana Damimas ini dipercaya oleh pimpinan industri kelapa sawit karena mampu menghasilkan buah kelapa sawit yang bermutu tinggi hanya dalam waktu 3 tahun. Dibandingkan rata-rata panen industri yang biasanya itu 4 tahun. Nah, benih Damimas ini menghasilkan panen lebih besar dan tingkat ekstraksi minyak sawitnya itu di atas 25%. Yang ketiga, jenisnya yaitu Marihat. Nah, keunggulan dari bibit kelapa sawit Marihat ini yaitu menghasilkan buah pasir pada umur 2,8 sampai 3 tahun. Produksi TBS dan CPO-nya ini menghasilkan 20 sampai 30%. Kemudian, produksi minyaknya ini rata-rata 7,5 ton per hektar. Itu untuk per tahun. Selanjutnya, lokasi pembibitan. Ada beberapa syarat untuk menentukan lokasi pembibitan. Yang pertama itu tentunya harus dekat dengan sumber air, di mana air itu harus tersedia cukup banyak dengan kualitas yang sesuai. Misalnya volume airnya itu 40.000 liter per hari. Nah, lalu tidak tergenang, lokasi mudah dijangkau, dekat dengan emplasemen sehingga pengawasan lebih intensif. Lalu areal ini harus bebas dari hama dan penyakit, tersanitasi dengan baik, dan terbuka, tidak terhalang oleh pohon besar atau bangunan. Nah, tahap pembibitan itu ada 2. Yang pertama pre-nursery atau pembibitan awal, yang kedua main-nursery atau pembibitan utama. Nah, pembibitan awal ini adalah pembibitan yang dilakukan pada saat bibit berumur 1 sampai 3 bulan di polybag kecil. Ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan bibit yang merata sebelum dipindahkan ke pembibitan utama. Lalu pembibitan utama itu adalah transplanting.
transplanting bibit dari PN yang berumur 3 bulan, kemudian dikembangbiakan di MN hingga usia 10 sampai 12 bulan untuk ditanam di lahan terbuka. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang pembibitan awal, yaitu pre-nursery, di mana yang pertama itu ada persiapan areal. Nah, areal yang sudah dibuka ini perlu dibersihkan dari kayu-kayu dan diratakan. Luas lahan untuk pembibitan PN pada PT Citra Palma Kencana ini adalah 1 hektar untuk kurang lebih 450.000 kecambah. Lalu yang kedua ada membuat bedengan. Nah, yang pertama, bedengan ini dibuat untuk menyusun baby polybag dengan ukuran panjang bedengan 10 meter dengan lebar 1,2 meter. Nah, tepi bedengan ini dibuat penahan dari kayu atau papan agar baby bag itu tidak tumbang. Nah, yang ketiga, antara bedengan satu dengan bedengan yang lain itu berjarak sekitar 1 meter. Itu digunakan sebagai akses jalan bagi pekerja. Nah, selanjutnya ada membuat naungan. Nah, naungan ini dibuat dengan tiang, lalu atapnya itu menggunakan plastik net. Nah, sekitar 10 minggu setelah tanam atau itu biasanya muncul 2 daun, naungan ini berangsur dikurangi sehingga dalam waktu 2 minggu kemudian naungan ini sama sekali dihilangkan. Itu artinya setiap selang waktu 4 hari naungan ini dikurangi. Tidak dibenarkan menggunakan naungan yang terlalu gelap. Naungan pada pembibitan pre-nursery ini bisa ditiadakan jika bisa dirawat dengan baik dan disiram dengan teratur. Selanjutnya, penyiapan media tanam. Nah, tanah yang digunakan untuk media tanam ini adalah tanah lapisan atas atau topsoil dan tidak bercampur dengan batu-batuan dan kerikil. Oleh karena itu, tanah topsoil itu seharusnya diayak untuk memisahkan bongkahan-bongkahan tanah atau sisa-sisa kerikil. Nah, tanah yang telah diayak tadi akan dicampur dengan pupuk RPH. Untuk dosis RPH per baby polybag itu adalah 5 gram. Lalu dilanjutkan dengan pengisian dan penyusunan polybag. Nah, baby bag ini yang digunakan pada PN ini harus berkualitas baik. Ukuran lebarnya 15 cm, tinggi 23 cm, dan tebal 0,075 mm. Nah, kebutuhan baby bag untuk per hektar tanaman di lapangan ini adalah 200 lembar. Baby bag ini diisi dengan media tanam yang telah disiapkan. Biasanya dalam baby bag itu memerlukan kurang lebih 1 kg tanah per polybag. Selanjutnya ada seleksi kecambah. Nah, kecambah normal itu dilihat pada pucuk atau plumula dan akar atau radikula. Nah, biasanya kecambah normal ini plumulanya itu berwarna putih, sedangkan radikulanya bentuknya itu agak tumpul. Panjangnya kurang lebih 8 sampai 25 mm. Ciri-ciri kecambah yang harus dibuang itu biasanya kecambah abnormal, radikula atau plumulanya itu busuk atau patah, terus radikula dan plumulanya itu searah dan terdapat jamur. Nah, lanjut kepada penanaman kecambah. Kecambah yang diterima itu harus disimpan dan dibuka di tempat yang ternaungi atau tidak terkena sinar matahari langsung. Kecambah ini harus ditanam pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari setelah penerimaan kecambah. Penanaman ini harus dilakukan sangat hati-hati agar bagian akar itu tidak patah.
Lalu bisa kita lihat pada slide yang saya tampilkan, di situ ada kecambah normal dan kecambah abnormal. Lalu, selanjutnya penyiraman kecambah pada PN. Nah, penyiraman bibit ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Bibit ini tidak perlu disiram besok paginya jika pada malam hari itu turun hujan lebih besar dari 6 mm. Nah, kebutuhan air untuk pada PN di baby bag itu sekitar 0,2 sampai 0,3 liter per hari. Nah, pada PT Citra Palma Kencana ini menggunakan penyiraman ini menggunakan mesin dan dialiri dengan selang rintip. Lalu dilanjutkan dengan pemupukan. Di PN, pemupukan ini dilakukan dengan cara menyiram larutan pupuk dengan menggunakan gembor. Penyiraman ini dilakukan setelah penyiraman air yang dilakukan sore hari. Nah, pupuk yang digunakan pada PN ini adalah pupuk NPK 12 dengan dosis 1,9 kg per 200 liter air untuk 4.444 pokok, dilakukan 2 kali 1 bulan. Lalu di slide saya tampilkan ada di situ pengertian dari pupuk NPK dan kegunaannya serta kandungannya. Lalu kita lanjut pada pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma di pre-nursery ini hanya dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mencabuti seluruh jenis gulma yang tumbuh di dalam baby bag. Nah, gulma yang telah dicabuti itu dikumpulkan lalu disingkirkan dari areal pembibitan. Nah, bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, untuk bibit yang agak miring atau condong itu dilakukan penegakan. Sedangkan untuk bibit yang akarnya tersembul dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag. Nah, lalu pengendalian hama dan penyakit. Pada PT Citra Palma Kencana ini, hama yang sering ditemui pada pembibitan awal itu ada belalang, tungau, dan apogynia. Nah, yaitu untuk mengatasi hama ini menggunakan racun polidor dosis 0,5 cc per liter air untuk 4.444 bibit. Lalu hama tikus dan babi ini untuk mengatasinya itu menggunakan racun rat-kill dengan dosis 1 butir per polybag di permukaan. Untuk jamur itu menggunakan Ditine dengan dosis 30 gram per liter air untuk 620 pokok. Selanjutnya seleksi bibit pada pre-nursery. Seleksi bibit ini dilakukan sebelum bibit ditransplanting ke main nursery, yaitu pada umur 2,5 sampai 3 bulan. Seleksi bibit ini dilakukan untuk membuang bibit yang mempunyai bentuk dan pertumbuhan yang abnormal serta bibit yang terserang hama dan penyakit. Nah, bibit yang abnormal ini dikumpulkan secara terpisah dan harus diperiksa kembali untuk kemudian segera dimusnahkan. Nah, pada kondisi normal, seleksi selama di pre-nursery ini kurang lebih 5-10% dari populasi bibit. Seleksi bibit dilakukan peta per peta dengan membandingkannya pada pertumbuhan rata-rata di peta tersebut. Lalu ini saya tampilkan pada slide contoh bibit normal dan bibit abnormal. Nah, selanjutnya yang kedua ada pembibitan main nursery atau pembibitan utama, di mana pada pembibitan main nursery ini itu transplanting ke main nursery ini dilakukan pada bibit berumur 3-4 bulan atau memiliki 4-5 helai daun. Nah, luas areal pembibitan untuk 1 hektar itu sama dengan 15.500 pokok dengan jarak tanam 90 cm x 90 cm atau mata 5.
Lalu persiapan ukuran polybag dan media tanam. Nah, pada MN, polybag yang digunakan itu adalah polybag besar dengan ukuran 0,15 cm dikali 40 mm dikali 50 cm. Nah, untuk penggunaan tanah yaitu tanah topsoil dicampur dengan pupuk RPH sebanyak 100 gram per polybag. Polybag ini harus siap diisi tanah minimal 4 minggu sebelum pemindahan bibit dari pre-nursery untuk mendapatkan tingkat kepadatan tanah yang stabil setelah dilakukan penyiraman setiap hari. Lalu penempatan polybag. Nah, pada pembibitan nursery, bibit ini ditanam dengan jarak tanam 90 cm segitiga sama sisi. Sedangkan bibit yang untuk dijadikan sisipan itu ditanam dengan jarak 150 cm. Untuk dapat menempatkan polybag dengan rapi, terlebih dahulu dilakukan pemancangan di dua sisi memakai alat meteran dan kawat atau tali dengan menggunakan bahan cat dan anak pancang. Selanjutnya ada tahap transplanting di polybag besar. Transplanting bibit dari polybag kecil ke polybag besar itu dilakukan saat bibit ini berumur 2,5 sampai atau 3 bulan. Nah, 1 hari sebelum transplanting, siram tanah di polybag besar ini sampai jenuh air untuk memudahkan pembuatan lubang tanam pada keesokan harinya. Selesai ditransplanting, maka dilakukan sensus jumlah bibit. Lalu penyiraman dilakukan itu 2 kali sehari, pukul 7 sampai 11 siang dan pukul 3 sore sampai jam 6 sore. Itu kebutuhan air per polybag untuk di MN kurang lebih 2 sampai 3 liter per hari. Jika terjadi hujan lebih dari 3 jam, maka tidak akan melakukan penyiraman. Lalu pengendalian hama dan penyakit. Nah, pada PT Citra Palma Kencana ini hama pada PN dan MN itu sama. Lalu pada MN itu pada musim kering ketika terjadi serangan tungau itu penyemprotan dilakukan 2 minggu sekali. Lalu untuk pengendalian gulmanya itu pada MN dilakukan secara manual baik di dalam polybag atau di luar polybag itu disiang secara manual. Itu setiap bulan sampai bibit cukup besar kurang lebih 8 bulan. Nah, pemupukan di MN itu ada 3 tahap. Yang pertama pada tahap umur 3 bulan itu dosis NPK 15 10 gram per pokok itu ditabur di atas tanah. Yang kedua, umur 4 sampai 6 bulan dosis NPK 15 30 gram per pokok. Yang ketiga, umur 7 sampai 9 bulan dosis NPK itu 60 gram. Pemupukan ini dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Nah, seleksi bibit pada MN ini ada 3 tahap. Tahap pertama umur bibit 6 bulan. Yang tahap kedua umur bibit 9 bulan. Yang ketiga pada saat bibit ditanam ke lapangan. Ciri-ciri bibit abnormal di nursery. Yang pertama ada internode panjang, yaitu jarak antar anak daun terlihat sangat lebar. Bibit ini terlihat sangat terbuka dan lebih tinggi dari yang normal. Yang kedua ada internode pendek, yaitu jarak antara anak daun pada tulang pelepah terlihat sangat dekat dan bentuk pelepah tampak pendek. Yang ketiga, anak daun yang sempit, di mana bentuk helai anak daun tampak sempit dan tergulung sepanjang alur utamanya, sehingga berbentuk seperti jarum. Nah, anak daun ini biasanya tumbuh membentuk sudut yang tajam. Yang keempat, ada bibit erek, yaitu diakibatkan karena faktor genetik. Daun itu tumbuh dengan sudut yang sangat sempit atau tajam terhadap sumbu vertikal, sehingga terlihat tumbuh tegak
Dan biasanya anak daun ini tumbuh dengan sudut yang sangat sempit terhadap tulang daun dan terlihat sangat kaku. Yang kelima ada bibit flat top. Ini juga diakibatkan oleh faktor genetik, di mana daun yang baru tumbuh dengan ukuran yang makin pendek dari daun yang lebih tua. Yang keenam ada simera, yaitu sebagian atau seluruh daun secara seragam berubah menjadi pucat atau bergaris kuning terang yang sangat kontras dengan warna hijau gelap dari jaringan yang normal. Yang ketujuh itu ada crown disease, yaitu juga diakibatkan oleh faktor genetik, yaitu pelepah ini menjadi bengkok, melintir, dan mudah patah. Lalu yang kedelapan ada kerdil. Itu bibit yang pertumbuhan vegetatifnya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan bibit sehat seumurnya. Lalu yang terakhir ada juvenil, yaitu helai anak daun tetap bersatu seluruhnya atau daun itu tidak pecah. Nah, berikut saya tampilkan pada slide bibit-bibit yang abnormal dapat dilihat. Nah, yang terakhir itu ada persiapan pemindahan bibit ke lapangan. Jumlah bibit MN yang akan ditransplanting ke lapangan yaitu 150 pokok per hektar dengan persentase sisipan itu 5%. Artinya pohon untuk sisipan ini sekitar 5 atau 7 pokok. Nah, pada waktu penanaman di lapangan, bibit yang sudah diseleksi untuk dipindah tanamkan ini harus dalam keadaan sehat dan segar. Bibit yang afkir itu harus segera dimusnahkan, dan polybag bekas bibit itu harus dikumpulkan pada tempat yang telah ditentukan. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.